Oke, selamat pagi. Pagi. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mari saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai lagu ibadah kita pada pagi hari ini. Yes, Lord. Kami yang tadi ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Thank you Lord. Yes. Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang padamu pada akhirnya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tempat ini Bapa.
melawat kami semua Tuhan. Yes Lord. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan lebih dari segalanya. Ku inginkan Tuhan, emas, perak, dan permata tiada jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam
jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Mari kita persiapkan hati kita di awal tahun ini, di minggu pertama, di ibadah pertama kita untuk mengambil perjamuan kudus. Saudara yang belum menerima perjamuan bisa minta dengan usher. Kita rindu mengambil perjamuan kudus ini dengan hati yang benar, hati yang percaya bahwa yang kita terima itu adalah tubuh dan darah Yesus. Memang ini hanya roti biasa dan anggur biasa, tapi kita harus percaya dan menerima dengan iman. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami gak berdaya Tuhan, Di saat aku tak sanggup lagi,
padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih untuk tahun 2021 yang baru saja kami lalui. Saat ini kami sudah masuk dan melangkah di awal tahun 2022. Biarlah setiap kali kami nggak berdaya sepanjang tahun ini, mata kami tetap tertuju kepadamu. Mata kami tetap mengarah kepada Kristus. Dan kami percaya disitulah letak kekuatan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai awal tahun ini dengan kami mengambil perjamuan kudus. Perjamuan ini adalah cicipan daripada sorga untuk kami semua yang percaya. Bapa, tidak kebetulan di atas roti perjamuan ini ada firman-Mu yang tertera di atasnya. Firman-Mu itulah roti kehidupan kami. Dan sebelum kami memakannya, kami rindu Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami. Bereskan hati kami Tuhan. Kalau kami teringat akan saudara kami yang punya masalah dengan kami Tuhan, kami mau berdamai dengan dia. Kami mau bereskan hubungan kami dengan dia. Sebelum kami mengambil perjamuan ini, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda sudah menerima roti dan anggur ini, mari kita angkat pertama kali roti ini. Demikian firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat anggur dan cawan perjamuan ini. Lalu setelah makan ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita minum sama-sama. Dan setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum anggur perjamuan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali kepada kita dan menjemput kita semua. Terima kasih Bapa. Mari ambil waktu kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus, menikmati persekutuan dengan Engkau dan dengan saudara-saudari seiman kami.
beribadah kembali Tuhan di rumah-Mu, berkumpul bersama tubuh Kristus. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada tempat yang lebih indah daripada bersekutu dengan Engkau dan dengan saudara-saudari seiman kami. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan-Mu tercurah atas setiap kami yang rindu Tuhan datang kepada Engkau. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu di awal tahun ini Tuhan. Biarlah ini menjadi dasar, fondasi kami Tuhan, untuk apapun yang kami akan bangun sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau rindu setiap kami boleh membangun di atas batu karang yang teguh, yaitu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, siap diberkati, siap dipulihkan dan diberikan kekuatan yang baru. Mari sama-sama saya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2022. Ada amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan. Dan di awal tahun baru ini kita rindu membangun segala sesuatu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa sepanjang tahun ini kita akan menyaksikan banyak hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbesit di dalam hati kita. Semua yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tahun ini saya percaya tantangan hidup kita sebagai orang Kristen tidaklah semakin mudah. Halo? Ada seorang hamba Tuhan mengatakan antara berkat dan pencobaan itu selalu datang silih berganti. Selalu datang silih berganti. Makanya kita harus tetap kuat, kita harus tetap setia, kita harus tetap pegang janji firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu, di tahun yang baru, saya percaya kita juga butuh hati yang baru. Siapa yang percaya di tahun yang baru kita butuh hati yang baru? Amin. Anggur yang baru tidak pernah akan tercurah di kantong anggur yang lama. Kalaupun kita terus pakai kantong anggur yang lama, atau hati yang lama, itu akan menjadi perkara yang sia-sia. Kita harus siap dengan hati yang baru. Karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu baru setiap hari. Makanya kita butuh hati yang baru setiap hari. Terlebih lagi di tahun yang baru. Ada amin? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan lihat apa yang dikatakan firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh di tahun yang baru ini siap untuk diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Ada amin saudaraku? Mari kita lihat di Yehezkiel, kitab Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat 26, kita akan baca sama-sama. Sebenarnya itu satu perikop itu, satu pasal itu harusnya kita baca. Tapi saya akan fokus hanya di Yehezkiel 36 ayat 26 ini. Ya. Judul perikopnya adalah Pembaharuan Israel. Saudara dan saya juga adalah keturunan Israel. Ada amin? Keturunan Yakub, keturunan Abraham, ya, karena Kristus, bukan karena kewargaan ataupun bukan karena suku, tapi karena Kristus. Ya. Jadi kita akan baca apa yang dijanjikan Tuhan kalau kita mau siap sungguh-sungguh untuk menyongsong tahun baru ini. Ya.
Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa seringkali di hati kita dan pikiran kita selalu saja ada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Ada berhala-berhala. Betul? Kadang kesibukan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, uang kita, bahkan keluarga kita bisa jadi berhala. Bahkan juga pelayanan kita bisa jadi berhala. Ya. Jadi harus hati-hati. Oleh karenanya di Yeskiel 36 ini tentang pembaruan Israel, saya akan baca ayat 25, ayat 26 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26 kita baca sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Ada amin saudaraku? Siapa yang bisa membuat hati kita baru? Cuma Tuhan. Dan itu cuma pemberian Tuhan. Kita nggak bisa memperbaharui hati kita sendiri. Nggak bisa saudaraku. Itu pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita harus percaya. Siapa yang malam tahun baru saudara punya hal yang menjadi resolusi saudara untuk tahun 2022? Apa yang saudara ingin capai di tahun 2022 ini? Ada yang saudara minta dari Tuhan? Ada nggak yang saudara minta? Nggak ada ya? Saudara anggap lewat aja itu waktu ya. Siapa yang minta sesuatu pada malam tahun baru? Apa yang menjadi resolution saudara tahun baru? Ada yang minta sesuatu? Ada yang minta tentang bagaimana pekerjaanmu? Bisnismu? Keluarga? Ada sesuatu yang baik yang saudara minta? Tapi saya percaya setiap orang Kristen seharusnya setiap tahun baru, bahkan seharusnya setiap hari, resolusinya adalah to know Christ and make Him known. Seharusnya resolusi kita setiap tahun adalah semakin mengenal Kristus dan membuat namanya semakin dikenal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, waktu malam tahun baru saya cuma merenungkan hal itu. Tuhan, aku hanya rindu mengenal Engkau lebih dalam dan membuat namamu dimasyurkan, dikenal lebih dahsyat lagi. Siapa yang percaya kalau saudara rindu mengenal Tuhan lebih dalam, saudara akan menjadi pribadi yang lebih kuat di tahun ini. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan tindakan kita seharusnya seperti Matius 5 ayat 16. Biarlah semua orang menyaksikan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu, hati yang baru itu hanya bisa diberikan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya akan beri hati yang baru, tapi rohnya selalu baru setiap hari. Ya. Dan Dia taruh itu di dalam batin kita. Dan kalau itu terjadi, waktu hati kita baru, roh Tuhan baru setiap hari, Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang najis. Tuhan akan menjauhkan kita dari hati yang keras. Tuhan akan menjauhkan kita dari hati yang degil. Dan Tuhan akan memberikan kita hati yang taat. Apa kesuksesan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apa kesuksesan seorang Kristen? Pelayanannya kah? Berkatnya yang melimpah? Bukan, ketaatannya kepada Kristus.
Itulah ukuran sukses kita. Semakin banyak kita mentaati firman Tuhan, disitulah ukurannya. Karena Yesus sendiri memberikan teladan itu. Dia taat sampai mati, mati di kayu salib. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Bapaknya. Kalau saudara ukur kesuksesan ini dengan uang, harta, jabatan pelayanan, kesuksesan pelayanan, jumlah orang di dalam jemaat, hati-hati, kita bisa terjebak dengan hal-hal yang bukan dimaksudkan oleh Tuhan. Seharusnya ketaatan kita lah yang menjadi ukuran kepada Tuhan. Ada amin Bapak, Ibu? 1 tahun kita sudah lalui. Tahun baru sudah kita masuki dan kita jalani. Kita tahu sepanjang tahun 2021 banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Halo? Baik itu yang baik, baik itu yang buruk. Baik itu yang datangnya bersamaan ataupun datangnya bertubi-tubi. Ataupun orang-orang yang kita kenal, orang yang kita kasih pergi satu persatu kembali ke rumah Bapa. Halo? Bukankah sepanjang 2 tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak hal? Dan seharusnya itu mengingatkan kita, ya, betapa lemah, betapa rapuhnya kita. Mungkin saudara sepanjang 2 tahun dan tahun terakhir ini saudara sudah berdoa, ada doa yang sudah dijawab, ada yang sebagian dijawab, ada yang mungkin sama sekali belum dijawab. Halo? Dan saya percaya masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang kita lalui, yang terus berdatangan, itu justru menempa hidup kita. Itu justru membersihkan hati kita. Itu justru membuat kita harusnya sadar betapa kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Seharusnya kita sadar, ya, untuk lebih lagi mengikuti instruksinya Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Dan untuk orang yang ingin lebih lagi taat mengikuti firman Tuhan, dia butuh hati yang baru. Dia butuh roh yang baru. Karena cuma Roh Kudus yang mampu memimpin kita kepada keseluruhan kebenaran akan firman. Kepandaian saudara, pengalaman saudara tidak akan mampu. Musa ketika dia mulai berpikir dengan pikirannya tentang hal yang dia harus taati sesuai dengan apa yang dia pikirkan dari masa lalunya, keberhasilan masa lalunya, justru itu menjadi sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Melanggar kekudusannya. Ingat tidak? Ingat tidak ketika umat Tuhan minta air lagi di Mara itu? Dia kan ingat masa lalu, dia pukul itu batu. Padahal Tuhan suruh dia cuma berfirman, mengatakannya. Makanya dia nggak masuk ke dalam tanah Kanaan. Sebagai seorang pemimpin yang hatinya lembut, hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan, sangat disayangkan di akhir perjalanan dia menuju tanah perjanjian, justru dia gagal di situ. Kita beruntung, Musa nggak punya jaminan yang kekal, nggak punya covenant yang kekal. Kita umat perjanjian baru punya jaminan yang kekal, yaitu Kristus dan Roh Kudus untuk semua yang dijanjikan Allah. Halo? Di perjanjian lama, orang kalau melakukan hal yang salah langsung saja ada hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau kita umat perjanjian baru, Allah selalu memandang kita karena Kristus. Anugerahnya itu tercurah karena Kristus. Dulu saya punya pengertian yang salah.
Tuhan hanya mau menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Tuhan hanya mau nolong orang yang mau bisa nolong dirinya sendiri. Itu paradigma sudah ditanam dari orang-orang tua dulu. Walaupun mereka Kristen, apakah itu betul Alkitabiah? Tidak. Itu tidak Alkitabiah. Justru Yesus datang untuk menolong kita yang gak sanggup menolong dirinya sendiri. Ada amin. Saudara dan saya sanggup tolong diri sendiri. Justru karena kita gak sanggup, kita butuh Yesus. Sejak saya diubah paradigmanya oleh Tuhan, saya memandang orang seburuk apapun keadaan dia tetap layak untuk ditolong oleh Tuhan. Saya tidak gampang menghakimi, tidak gampang menuduh, tidak gampang membuat orang itu dilecehkan dengan pikiran saya. Saya percaya seburuk apapun keadaan orang itu, seberdosa apapun dia, kalau saat itu dia tidak sanggup keluar dari lubang masalah kehidupannya, bahkan dosanya, justru dia butuh Yesus. Karena memang dia gak bisa tolong dirinya sendiri. Halo? Siapa yang di sini merasa bisa tolong dirinya sendiri untuk keluar dari masalahmu? Nggak ada. Cuma Tuhan Yesus yang bisa tolong kita. Ada amin, saudaraku. Cuma Tuhan Yesus yang bisa tolong kita. Makanya setiap hari kita butuh roh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Karena kita memang gak sanggup jalan sendiri. Di luar aku, di luar kuasa Tuhan, di luar anugerah Tuhan, kita gak bisa buat apa-apa. Gak akan sanggup. Cuma karena Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan Bapak Ibu, hati yang baru, roh yang baru harus disertai dengan perbuatan dan sikap yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Ada amin gak, saudaraku? Masa kita Tuhan kasih roh yang baru, hati yang baru, tapi kelakuan kita tetap kelakuan yang lama? Gak mungkin. Betul tidak? Kalau sesuatu yang baru, seharusnya sikap dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dan terjaga seturut dengan firman-Nya. Makanya setiap hari kita butuh firman Tuhan. Supaya apa? Dampak dari hati yang baru, roh yang baru itu membuat perbuatan kita selaras dengan Tuhan. Makanya kita butuh firman setiap hari. Ya. Dan kalau kita rindu setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, doa kita dijawab, masalah-masalah kita satu persatu diselesaikan Tuhan, dan apapun yang menjadi kerinduan hati kita itu Tuhan berikan, tentunya kita harus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nggak mungkin yang berlawanan dengan firman Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru dimaksudkan supaya kita lebih taat sama firman itu. Jadi hal-hal yang baru yang seperti apa yang mestinya kita pikirkan untuk menyambut tahun yang baru ini? Agar janji-janji firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang saya akan bagikan. Yang pertama, kalau kita punya hati yang baru, roh yang baru, seharusnya apa? Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Lihat Kolose 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu, lakukanlah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira ada nggak orang mau berbuat dosa lalu dia ngomong dalam nama Yesus? Jadi aneh orang itu, betul nggak? Saya percaya nama Tuhan itu berkuasa. Sekalipun kita gentar, sekalipun kita takut, tapi ketika kita memulai segala sesuatu, melakukan, berkata-kata, bertindak, dan kita memulainya di dalam nama Yesus, itu membuat kita punya keyakinan yang kokoh bahwa betul hanya Yesus yang menjadi Allah yang menyertai kita. Dialah Allah Immanuel kita. Amin. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nama Yesus itu kan ada artinya. Allah yang menjadi penebus umatnya. Ingat gak waktu kita baru rayakan Natal? Ingat gak malaikat bilang, kau akan beri nama dia Yesus, karena dialah yang akan menebus umatnya. Oh saudara, jangan cuma bisa nyebut nama Yesus, harus ngerti artinya apa. Nama lain Yesus itu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bila ia berseru kepadaku, janjinya apa? Aku akan menjawab, kata Tuhan. Lalu aku akan menyertai dia. Bahkan di mana? Di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lihat, ada janji, sampai di situ janjinya. Enggak, ada terusannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya apa? Orang itu bukan hanya panjang umur, tapi di dalam panjang umurnya dia puas. Siapa yang kalau makan itu kenyang, itu puas. Sampai di situ. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan dasar firman inilah saya buat satu lagu pujian. Keselamatan yang datang darimu. Siapa yang mau tahun ini saudara dilimpahi Tuhan panjang umur? Siapa yang mau tahun ini saudara puas dengan hidupmu? Siapa yang mau saudara melihat pertolongan Tuhan, keselamatan Tuhan setiap kali saudara menghadapi masalah dan kesesakan? Mau nggak? Kerjakanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ragu nyebut nama itu. Nama itu berkuasa. Ada amin? Ada amin nggak saudara? Oh kalau di perjanjian lama nggak boleh nyebut nama Tuhan ya sembarangan ya. Kalau di perjanjian baru malah kita disuruh menyebut nama itu. Karena nama itu berkuasa. Karena nama itu adalah nama di atas segala nama. Asalkan kita menyebut nama itu dengan hati yang benar. Hati yang baru. Hati yang dipenuhi roh Tuhan.
Jangan seperti anak sekewa nyebut nama Tuhan Yesus tapi rohnya bukan roh Tuhan. Halo? Makanya dipermalukan kan anak sekewa. Makanya roh jahat itu bilang apa? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kau siapa? Halo? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat sepanjang tahun ini jangan pernah ragu mengatakan dan berbuat segala sesuatu di dalam nama Yesus. Ada amin? Oh saudara kayaknya nggak bergairah dengar firman kayak gini. Saya bergairah. Karena apa? Ada janji Tuhan di sini. Yang kedua, kalau kita sudah diberi hati yang baru, roh yang baru, kita harus terus mengingat pengalaman kita itu menjadi pelajaran kita. Ada amin nggak? Iya. Mazmur 119 ayat 71 katakan apa? Kalau sepanjang 2 tahun terakhir, bahkan setahun terakhir, saudara merasa dirimu, perasaanmu, kehidupanmu seperti orang-orang tertindas. Firman Tuhan katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Semakin kita ditindas, semakin banyak persoalan, semakin banyak tantangan di tahun-tahun perjalanan hidup kita, seharusnya menyadarkan kita untuk terus belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mau diberkati Tuhan, jangan nyimpang dari ketetapan Tuhan. Jangan kompromi dengan dunia. Jangan mau kompromi. Mau perjalanan kita berhasil, ingat Tuhan pernah berfirman kepada Joshua, Joshua, janganlah kau pernah melupakan Taurat atau firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam, perkatakan itu siang dan malam. Tapi sebelumnya ada kata apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Betul? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya apa? Apa artinya kuatkan dan teguhkan hati kita? Supaya kita berani. Hanya orang-orang yang kuat dan teguh yang berani melakukan firman Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita melakukannya, Tuhan membuat kita supaya apa? Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan apa? Hidupmu akan beruntung. Makanya penting sekali belajar dari pengalaman. Kenapa ya? Kok masih banyak hal-hal yang belum diberikan Tuhan, belum sampai kepada tujuan Tuhan. Renungkan. Kalau waktu kita tertindas, justru kita keluar dari ketetapan Tuhan, segeralah balik, bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ajari aku ketetapan-ketetapanmu. Daud mengatakan ketetapan dan titah-titahmu itu lebih daripada madu tua. Menjadi kesukaanku, kata Daud. Pertanyaannya, kalau saudara ngomong saudara diberikan hati yang baru, roh yang baru, firman Tuhan menjadi kesukaan kita nggak? Atau masih ada kesukaan yang lain? Firman Tuhan jadi kesukaan kita nggak? Jadi Bapak Ibu, segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, seharusnya itu menjadi
pembelajaran bagi kita untuk hidup lebih baik lagi di tahun ini, lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan sesama. Saya percaya Tuhan itu membentuk kita di dalam segala keadaan kehidupan kita. Ya, segala kondisi Tuhan izinkan bukan untuk melemahkan kita, justru supaya kita belajar menjadi lebih kuat. Ada amin, saudaraku. Kenapa Israel makin hari makin canggih teknologinya? Karena keadaannya, musuhnya banyak, lingkungannya nggak mendukung, makanya dia harus berpikir. Ada amin. Kita ini sudah terlalu nyaman seringkali, makanya kita nggak pakai hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus sadar setiap proses kehidupan, pencobaan, ujian yang sedang kita hadapi itu sebenarnya proses menuju kesempurnaan. Ingat nggak, Nuh itu dibilang apa? Ingat nggak, Nuh itu dibilang apa? Sebelum dia buat Batra. Nuh itu adalah pria laki-laki yang takut akan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan, betul? Tidak ada orang yang seperti Nuh dibilang, betul? Tapi ingat nggak, Nuh pernah mabok. Untung anak-anaknya tutup aibnya, betul? Di dalam ketaatan dan pengiringan Nuh ke dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada orang yang sempurna. Makanya butuh saudara yang lain. Butuh orang-orang yang sama kita. Pengalaman-pengalaman hidup kita justru menyadarkan kita bahwa setiap hari adalah pembelajaran. Jadi kalau saudara sudah semakin taat sama Tuhan, jangan merasa diri sempurna. Kita sedang disempurnakan. Masih bisa jatuh? Masih. Hati-hati. Makanya Rasul Paulus bilang seperti ini di surat Korintus, kalau kau merasa dirimu kuat, hati-hatilah. Sebentar lagi kau bisa jatuh. Hati-hati. Makanya kalau kita sudah merasa kuat ya, wah siap saya ngadepi tantangan ini, siap ini ngadepin tahun ini, siap, hati-hati. Nggak lama lagi bisa jatuh kamu. Makanya setiap hari Tuhan, berikan aku pimpinanmu, berikan aku rohmu, berikan aku orang-orang yang baik di sekelilingku. Kalau kata Daud itu, Lord, cover me in the day of battle. Tudungi aku di hari-hari peperanganku. Daud beruntung nggak punya orang-orang baik di sekitarnya. Halo? Daud beruntung nggak punya nabi yang menegur dia. Daud beruntung nggak punya sahabat seperti Jonathan. Daud beruntung nggak punya orang-orang perkasa di sekeliling dia. Halo? Ada amin, saudaraku? Jadi Bapak Ibu, jangan pernah merasa diri kita sudah kuat. Belajar dari pengalaman. Kita semua pernah jatuh di dalam kesalahan dan kebodohan. Makanya kita butuh belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita tidak pernah bisa sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh saudara seiman. Ketika kita lemah, ketika kita jatuh, kita butuh di cover oleh orang-orang di sekeliling kita. Baik di dalam doa, baik di dalam teguran, baik di dalam kasih. Ada amin? Bukan hanya ditegur, tapi dikasihi. Ya. Kamu negur orang tapi kamu gak kasih dia, itu bukan jadi teguran yang baik. Itu bisa melukai orang itu. Kalau kau tegur, kau peringati dia, kau juga punya tanggung jawab untuk mengasihi. Ada amin? Kau punya tanggung jawab untuk memperhatikan. Ya. Itu yang kedua, yang terakhir. Tahun ini, oh ya,
sebelum yang poin yang ketiga ini ada Roma 15 ayat 4. Dikatakan gini, sebab segala sesuatu ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari makanya sekali lagi butuh renungkan firman Tuhan setiap hari. Karena banyak pelajaran-pelajaran dari masa lalu, dari umat Tuhan yang terdahulu. Ya, supaya kita teguh, supaya kita terus berpegang kepada penghiburan dari Tuhan. Poin yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan sepanjang tahun ini? Dengan roh yang baru, hati yang baru, kita harus berjalan dengan iman disertai perbuatan. Siapa yang tahun ini waktu saudara doa akhir tahun, saudara sedang imani beberapa hal sepanjang tahun ini? Ada yang saudara imani terjadi untuk tahun ini, saudara doakan? Halo? Tentunya iman harus disertai tindakan. Nggak mungkin kita mengimani sesuatu kalau kita nggak bertindak. Nggak mungkin kan? Tuhan, aku rindu Tuhan, aku beriman, keluargaku atau temanku atau saudaraku boleh mengenal Engkau, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara nggak pernah memberitakan Injil sama dia. Saudara nggak pernah kunjungin dia. Saudara nggak pernah hubungi dia. Itu namanya angan-angan. Bisa nggak orang itu berdoa? Bisa, Tuhan kunjungin. Tapi imanmu cuma sebatas itu. Tapi ketika imanmu kau sertai dengan perbuatan, itu jadi benih. Siapa yang percaya iman yang disertai perbuatan itu jadi benih. Benih yang kau tabur. Dan kalau benih sudah ditabur, apalagi benih iman kita tabur. Kebaikan kita tabur. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tidak ada. Itu janji Tuhan. Tidak ada yang kembali sia-sia. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau saudara mengimani sesuatu tapi saudara nggak bertindak, itu sebenarnya iman yang mati. Bukan saya yang mengatakan, Alkitab mengatakan itu mati. Tapi ketika saudara mengimani sesuatu dan saudara bertindak atas iman saudara itu, saudara sedang membuat itu menjadi iman yang hidup, menjadi benih yang hidup, firman yang hidup, karena saudara hidupi. Halo? Ya, keyakinan iman dan kehidupan doa itu harus diimbangi dengan perbuatan. Ada amin, saudara. Harus diimbangi perbuatan. Karena tanpa perbuatan itu mati. Ya. Saya percaya iman yang disertai perbuatan itu menghasilkan mukjizat. Ya bagaimana mungkin Petrus bisa berjalan di atas air kalau dia nggak bertindak? Betul tidak? Mungkin nggak Petrus jalan di atas air kalau dia nggak bertindak? Saudara baca nggak kisah itu? Mungkin nggak kalau Petrus jalan di atas air kalau dia nggak bertindak waktu dia bilang, Tuhan,
kalau itu engkau, izinkan aku mendekatimu. Betul? Tuhan bilang, payo. Ya kan bahasa Palembangnya, payo, sinilah. Keluar kau dari perahu tuh. Jalan nggak dia di atas air? Alkitab mencatat dia jalan di atas air. Dan saya percaya itu. Saudara percaya nggak dia betul-betul jalan di atas air? Siapa yang saudara yakin Petrus memang betul-betul jalan di atas air? Percaya nggak saudara kisah itu? Kalau dicatat Alkitab itu. Loh kalau berarti iman Petrus untuk mendekati Tuhan itu sesuatu iman yang memang diinginkan Tuhan nggak? Halo? Pak Yu sini, kata Tuhan. Keluarlah kau dari perahu. Melangkah kan dia. Tapi waktu dia mulai melihat keadaannya, melihat situasinya, melihat gelombangnya, melihat badainya, mulai dia tenggelam. Di saat terakhir dia mau tenggelam pun, doanya cuma singkat saja, Tuhan tolong. Siapa yang kalau sudah berdoa tahun kemarin, Tuhan tolong. Siapa yang tahun kemarin doanya sudah Tuhan tolong. Nggak ada lagi kata-kata lain. Tuhan tolong, Tuhan. Nggak tahu lagi nak doa apa. Tuhan tolong. Saudara percaya nggak doa sesingkat itu pun Tuhan masih tolong. Jadi kalau saudara diminta untuk berdoa, jangan pikir yang ribet-ribet. Makanya Rasul Paulus katakan tetaplah berdoa. Karena sesingkat apapun doa saudara, Tuhan melihat hatimu. Bukan panjangnya doamu, bukan bagusnya kata-katamu. Coba kalau Tuhan Yesus dalam hatinya, kan dia bilang kan sama murid-muridnya, kamu kasih makan itu 5.000 orang. Murid-muridnya apa yang ada? Ini sama ini yang dipikirin. Betul? Apa yang dipikirin murid-muridnya? Ini masuk akal atau berapa banyak duit. Tapi Yesus, apa yang ada? Dia ucap syukur. Percayalah, seberapapun yang ada padamu, ketika kau mengucap syukur dan kau rindu untuk mengimaninya, berbagi sama orang, mujizat selalu saja terjadi. Bukan hanya Tuhan Yesus, saya sudah pernah membuktikannya. Dan banyak orang-orang percaya di seluruh dunia sudah pernah membuktikannya. Seberapapun yang kau punya, ketika kau angkat di hadapan Bapa di sorga, Tuhan, aku rindu berkat ini untuk memberkati orang lain. Kau akan kaget, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ingatlah, siapapun yang mendukung imanmu untuk memberkati orang lain, orang itu akan diberkati berlimpah-limpah. Anak kecil itu kan diberkati kan. Saya mau tanya nih, ini simple ya, simple pertanyaan. Apakah Yesus hanya duduk di sorga sana nunggu dia datang kedua kali? Yesus ada di mana? Di dalam kita. Jadi setiap kali hal-hal yang baik yang dinyatakan Yesus dalam hidup kita untuk memberkati orang lain, ada orang lain yang mendukung imanmu untuk memberkati orang lain. Percayalah, orang itu pun akan diberkati luar biasa. Makanya saya nggak pernah ragu untuk sharing hal-hal yang saya rindu kerjakan bersama dengan Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Kalau ada orang, kalaupun dia cuman, pastor, saya cuman punya ini.
Bagi saya itu bukan sesuatu yang kecil, itu besar. Karena dia mendukung apa yang Tuhan mau kerjakan bersama-sama. Angkat itu di hadapan Tuhan. Percayalah itu pasti jadi. Siapa yang pikir TK di Muara Bungo bisa jadi sekarang? Izin sudah keluar. Sekarang sudah jadi TK, betul-betul TK yang diakui oleh pemerintah daerahnya. Kita punya apa? Kita hanya punya iman yang disertai tindakan. Saya percaya kalau di Muara Bungo bisa jadi, di kota-kota lain pun bisa jadi. Di Palembang pun kita bisa buat itu. Saudara percaya nggak itu? Saya terlalu percaya untuk hal-hal seperti itu. Iman disertai perbuatan. Jangan pernah anggap enteng. Sekecil apapun imanmu, hanya sebesar biji sesawi, itu sanggup memindahkan gunung. Siapa yang percaya tahun ini imanmu akan membawa dampak di dalam hidupmu? Percaya nggak? Imanmu yang disertai perbuatan akan bawa dampak sepanjang tahun ini. Amin. Imanmu bawa dampak tahun ini. Imanmu bawa impact tahun ini. Imanmu yang disertai perbuatan akan jadi mujizat dalam hidupmu. Amin. Saya rindu tahun ini kita mengalami hal-hal seperti itu. Makanya tadi saya bilang, kalau iman disertai perbuatan, maka iman kita itu jadi benih. Baca Pengkhotbah 11 ayat 6. Iman, kita imani sesuatu, kita doakan, kita kerjakan. Percayalah itu jadi benih. Pengkhotbah 11 ayat 6 katakan gini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini ataukah itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Amin. Saya nggak tahu ya, saya rindu sekali sign and wonder, tanda dan mujizat terjadi tahun ini. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Amin. Kita sedang beriman untuk punya tempat ibadah kita sendiri. Ya, bersama-sama kita bangun. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang bersama-sama berdoa, beriman, mengerjakan sesuatu. Ya. Kita sedang mengimani banyak pelayanan-pelayanan di luar 4 tembok ini. Ya. Kita sudah bahas di tim kepemimpinan akan ada 6 pelayanan yang kita akan pikirkan. Ya, di luar 4 tembok. Kita percaya bahwa setiap kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat bukan hanya di kota ini, bahkan sampai kota lain. Berapa hari ke depan saya akan bertemu dengan beberapa orang untuk membicarakan pelayanan di kota-kota lain. Ya, di Lampung, di Malang, di Linggau. Siapa yang percaya saudara pun bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat di kota lain. Amin. Ada amin saudaraku? Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi kemampuanmu. Jangan batasi uangmu. Jangan batasi imanmu sekecil apapun. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara besar. Tahun ini akan menjadi tahun yang exciting. Tahun yang bergairah. Tahun yang akan kita lihat bersama-sama Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya rindu hal itu terjadi. Rindu hal itu untuk dikerjakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sambutlah tahun baru ini dengan penuh keyakinan. Ya, karena Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Yesus. Belajar terus dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui setiap hari. Melangkahlah dengan iman. Berbuatlah sesuatu dengan imanmu. Maka kita akan lihat sepanjang tahun 2022 janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita.
Seberapa rindu saudara janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Saudara rindu nggak janji Tuhan digenapi? Saya rindu. Sesuatu yang digenapi, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, itu jadi pohon kehidupan. Itu akan membuat sukacita kita meluap-luap sama Tuhan. Percayalah, sesuatu yang sudah dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu jadi pohon kehidupan kita. Itu jadi sesuatu yang menggairahkan kita untuk mendapatkan hal yang lebih besar dari Tuhan. Saya tutup di sini 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Kita akan baca sama-sama. Ngikut Tuhan itu ada effort. Benar, anugerah Tuhan tercurah untuk kita. Tapi ada bagian kita untuk mengerjakannya. Amin. Ada bagian kita untuk mengerjakannya. Jadi iman kita kepada Yesus nggak cuma iman kosong, tapi iman yang disertai dengan tindakan. Bukan untuk diselamatkan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Keselamatan sudah pasti di dalam Yesus. Cuma Dia yang bisa kerjakan, kita nggak bisa kerjakan itu. Itu anugerah Tuhan. Tapi di dalam anugerahnya, kita bisa mengerjakan hal-hal yang menjadi bagian kita. Ada amin? Ini yang seharusnya kita kerjakan sepanjang tahun ini. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin? Saudara mau bertambah-tambah dalam hidupmu? Amin? Mari kita tutup semua Alkitab kita. Siapa yang pagi hari ini saudara sungguh-sungguh mengharapkan Bapa memberikan hati yang baru sama hidupmu? Saudara berharap hati yang baru? Roh yang baru? Mari pagi hari ini kita minta itu. Kita minta hati yang baru, roh yang baru. Amin. Karena ini tahun baru. Kita minta itu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Katakan sama Tuhan, hati yang baru Kau berikan untukku. Untuk apa? Dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Memulihkanku. Kami minta hati yang baru Tuhan. hati yang baru Kau berikan Untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Kaulah segalanya di Tuhan. dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Itu bagian kami Tuhan. bagianku. Kaulah aku pandang. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa, kami percaya sebagaimana pujian ini mengatakan, hanya Engkau yang memberikan kami hati yang baru. Kau berikan untuk kami dapat melihat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, aku percaya Tuhan, bagi kami semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, ketika kami sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini, dan ini menjadi bagian daripada doa kami, kami percaya Tuhan, hati yang baru Kau berikan pagi hari ini untuk setiap kami, agar kami boleh melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bahkan firman-Mu di dalam pujian ini mengatakan, ya Tuhan, ketika kami memiliki hati yang baru dan hati yang melihat perkara-perkara-Mu, Kau juga membuat hati kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang rindu
untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, di minggu pertama, di ibadah kami yang pertama di tahun 2022 ini, kami minta hati yang baru, roh yang baru, sehingga kami mampu melihat lebih jauh lagi Tuhan. Rancangan apa yang ada padamu tentang hidup kami. Yang kami percayai Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan pencederaan, tapi rancangan yang membawa kami kepada masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Masa depan yang penuh dengan sukacita. Kami tahu Tuhan sepanjang tahun 2022 pencobaan dan berkat akan datang silih berganti. Tapi biarlah semua itu Tuhan justru meneguhkan hati kami untuk terus bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, bertekun di dalam pembacaan kitab suci, sehingga penghiburan kami bukan hanya datang daripada Roh Kudus, tapi datang daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk mengatakan apa yang seharusnya hamba katakan pagi hari ini. Teruslah berbicara, teruslah berperkara atas umat-Mu Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun ini Tuhan, langkah-langkah iman kami akan disertai perbuatan, dan iman serta perbuatan kami akan menghasilkan mujizat demi mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang sudah menerima firman dan saudara diberkati. Sama-sama saya katakan, amin. Shalom. Bagaimana saudara-saudara di tahun yang baru? Saya percaya jemaat ini semakin diurapi Tuhan di tahun yang baru, semakin disertai Tuhan di tahun 2022. Ada firman Tuhan untuk kita semua di Matius 13 ayat 8 dan 9. Saya bacakan untuk kita semua. Dan ini tentang perumpamaan penabur ya, tapi saya ambil di ayat 8 dan 9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi, biarlah di tahun 2022, kita menabur di perkara-perkara yang kekal, di tanah yang berbuah. Kalau tantangan pasti ada, bahkan secara ekonomi akan lebih sulit, tapi kita pegang janji Tuhan. Kalau ibu-ibu sudah tahu harga semua naik, kami di properti juga semuanya naik. Siap-siap. Jangan anggap remeh, tapi pegang janji Tuhan. Karena kita anak Tuhan. Jangan sampai di tahun-tahun sebelumnya, kita manusia ini mengorbankan kesehatan demi uang. Mengorbankan uang demi kesehatan. Bahkan khawatir dengan masa depan, tidak bisa menikmati masa kini. Tidak hidup di masa depan atau masa kini. Hidup seakan-akan tidak akan mati, lalu mati benar-benar tidak bisa menikmati hidup. Jangan sampai susah payah mencari uang, akhirnya sakit, setelah sakit menyesal. Tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Kami memasuki tahun 2022 dengan tantangan yang besar, tapi kami percaya Tuhan kami jauh lebih besar dari apapun yang dikatakan manusia. Kami hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Tuhan, kami percaya di tahun ini, jemaat ini akan disertai Tuhan. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh, urapi kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, pada waktu Engkau mengurapi kami, Engkau berikan kasih-Mu, Engkau memberikan hikmat-Mu, berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Kalau banyak kebutuhan kami, selama kami masih hidup bersama Tuhan, kebutuhan kami pasti terpenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan, untuk kesehatan Mikela Tania Tuhan, yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, panasnya akan, dia tidak lagi panasnya naik atau turun. Dia akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Mikela yang DBD sembuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada darah Yesus yang mengalir Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau siap memberi di awal tahun Tuhan, di tahun 2022. Kami mau memberi dengan sukacita, menabur di tanah yang baik Tuhan. Berbuah, benih kami akan berbuah Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sebentar lagi kita akan menikmati pengumuman. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita akan doa berkat, tapi sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya! Engkau baik Tuhan atas hidup kami. Engkau setia Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengawali dengan mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan kami yang baik. Tidak berkesudahan Tuhan kasih setiamu atas kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama-sama sebelum menerima doa berkat, kita bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih daripada Allah Bapa, karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat tahun baru, shalom untuk kita semua.